Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Septia dari jurusan Ilmu Hukum kelas C semester 2 NIM 11930502123 dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan sedikit sharing tentang lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar hukum Indonesia dengan dosen pengampu. Dosen pertama itu Ibu Neng Yani Nurhayani SHMH, dan yang kedua Bapak Dian Rahmat Gumelar SHMH. Sebelumnya saya ingin bertanya, pasti kalian tidak terlalu asing dengan kata lembaga peradilan kan? Di Indonesia ini banyak sekali lembaga peradilan yang ada di Indonesia. Salah satunya kalian pasti pernah mendengar MA, MK, terus ada lembaga peradilan umum, lembaga peradilan khusus, dan yang lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detail apa sih wewenang yang ada dan pengertian-pengertian dari lembaga-lembaga peradilan tersebut. Nah, yang pertama, sebelum kita menginjak ke dalam lembaga apa saja sih yang ada di lembaga peradilan itu, kita harus mengetahui antara perbedaan antara peradilan dan pengadilan. Ya, kita pasti tidak asing dengan dua kata tersebut. Yang pertama, peradilan adalah suatu yang berhubungan dengan tugas negara dalam menegakkan hukum dan keadilan, atau yang sering juga disebut atau kata lainnya yaitu judiciary. Sedangkan pengadilan, kata lainnya ada court, yaitu badan yang melakukan pengadilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara. Nah, kalian juga pasti tahu kan apa sih kata dasarnya dari pengadilan dan peradilan? Kata dasar dari pengadilan dan peradilan adalah yaitu kata adil, di mana kata adil ini memiliki arti yang pertama, proses mengadili, yang kedua, upaya untuk mencari keadilan, yang ketiga, penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan, dan yang keempat, berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, di sini mungkin kalian sudah paham apa sih itu yang disebut pengadilan dan peradilan. Selanjutnya kita memasuki apa yang dimaksud dengan ada apa saja sih di dalam peradilan itu. Yang pertama, ada MA. Kalian nggak asing kan ya, apa sih MA? MA itu yaitu Mahkamah Agung. MA itu lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman khususnya di negara Republik Indonesia ini. Dan kalian tahu nggak sih apa aja sih wewenang yang MA punya? Ada 3 wewenang yang MA punya. Yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, mengajukan 3 orang hakim anggota, tiga orang anggota hakim konstitusi. Yang ketiga, memberikan pertimbangan kepada presiden untuk memberikan grasi ataupun rehabilitasi. Sampai sini kalian pasti paham kan? Nah, setelah kalian mengetahui apa aja wewenang dan pengertian dari MA, kalian juga harus mengetahui apa aja sih fungsinya MA itu. Yang pertama itu ada fungsi peradilan, yang kedua ada fungsi pengawasan, ketiga mengatur, 4 nasihat, dan administratif. Kita jabarin satu-satu dari fungsi peradilan. Fungsi peradilan yang pertama itu MA sebagai pengadilan negara tertinggi yang ada di Indonesia. Yang kedua, di samping sebagai pengadilan kasasi, MA juga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Yang ketiga, menguji secara material peraturan perundang-undangan. Nah, itulah fungsi MA sebagai fungsi peradilannya. Yang kedua, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan itu terdiri lagi dari 2 bagian. Yang pertama, mengawasi terhadap jalannya peradilan. Yang kedua, mengawasi pekerja pengadilan dan tingkah laku hakim. Dan selanjutnya itu ada fungsi yang mengatur. Fungsi mengatur juga dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada mengatur kelancaran penyelenggaraan peradilan, dan yang kedua membuat peraturan acara tersendiri. Selanjutnya ada fungsi nasihat. Fungsi nasihat tersendiri itu dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu satu, memberikan nasihat dalam bidang hukum, dan kedua, meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan. Selanjutnya, ada fungsi administratif. Fungsi administratif ini dibagi menjadi 2,
Yang pertama dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Setelah kita membahas MA atau Mahkamah Agung dengan demikian rincinya, selanjutnya kita akan masuk ke Mahkamah Konstitusi. Kalian pasti tidak asing kan dengan Mahkamah Konstitusi? Benar, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Apa aja sih wewenang yang ada di Mahkamah Konstitusi? Mahkamah Konstitusi memiliki 2 wewenang. Yang pertama itu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta putusannya itu bersifat final. Yang kedua yaitu wajib memberikan putusan atas pendapat dari DPR. Ya, jadi mereka harus memberikan putusan atas pendapatnya Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, setelah MK, kita akan membahas tentang pengadilan umum. Pengadilan umum ini dibagi menjadi 2, yaitu ada pengadilan umum dan pengadilan tinggi. Nah, untuk pengadilan umum adalah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan pengadilan umum sebagai pengadilan tingkat pertama. Sedangkan pengadilan tinggi adalah lembaga peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan sebagai pengadilan tingkat banding. Jadi bedanya antara pengadilan umum sama pengadilan tinggi adalah dari keberadaan lembaganya. Yang pertama, kalau pengadilan umum itu ada di ibu kota kabupaten atau kota, sama sebagai pengadilan tingkat pertama. Kalau pengadilan tinggi itu berada di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding gitu. Selanjutnya, setelah ada MA, MK, pengadilan umum, pasti ada pengadilan khusus. Pengadilan khusus terdiri dari beberapa bagian. Banyak sekali pengadilan khusus yang ada di Indonesia. Salah satunya ada pengadilan anak. Dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Yang kedua, ada pengadilan niaga, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Yang ketiga, ada pengadilan HAM. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Terus ada pengadilan pajak. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 dan lain sebagainya. Setelah membahas pengadilan khusus, kita masuk ke dalam peradilan agama. Peradilan agama dibagi menjadi 2 bagian. Ada pengadilan agama, ada pengadilan tinggi agama. Hampir sama seperti pengadilan umum. Bedanya ini membahas di bidang-bidang keagamaan. Nah, untuk pengadilan agama adalah lembaga peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Sama kan, hampir sama ya, sama kayak pengadilan umum. Nah, sedangkan peradilan tinggi agama yaitu lembaga peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Nah, untuk pengadilan tinggi agama memiliki beberapa wewenang. Yang pertama, mengadili perkara pengadilan agama tingkat banding. Itu sudah jelas ya dari pengertiannya juga, bahwa pengadilan tinggi agama adalah sebagai pengadilan tingkat banding. Terus yang kedua itu mengadili tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan di daerah hukumannya. Jadi seperti di bidang-bidang agama kayak gitu. Selanjutnya sudah membahas peradilan agama, masuk ke dalam peradilan militer. Peradilan militer dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada peradilan militer, yang kedua peradilan militer tinggi. Nah, kalau peradilan militer adalah badan pelaksana kekuasaan pengadilan di bawah MA di lingkungan militer. Jadi lembaga ini mengadili di lingkungan militer saja. Tugasnya yaitu 1. Memeriksa dan memutuskan tingkat pertama perkara pidana. Yang menjadi terdakwanya yaitu prajurit yang berpangkat kapten ke bawah gitu. Nah, kalau pengadilan militer tinggi yaitu badan pelaksana kekuasaan pengadilan di bawah MA di lingkungan militer yang memiliki tugas memeriksa dan memutuskan tingkat pertama perkara peradilan yang terdakwanya prajurit berpangkat mayor ke atas. Jadi yang membedakan pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi yaitu yang menjadi terdakwanya. Kalau pengadilan militer yang terdakwanya prajurit berpangkat kapten ke bawah, sedangkan pengadilan militer tinggi
terdakwa prajurit berpangkat mayor ke atas. Gampang kan membedakannya? Oke, ini yang terakhir dalam lembaga peradilan di Indonesia, yaitu ada Peradilan Tata Usaha Negara atau yang sering dikenal dengan PTUN. PTUN ini dibagi menjadi dua, yaitu ada Pengadilan Tun dan ada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Apa sih Pengadilan Tata Usaha Negara itu? Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu lembaga peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi sebagai pengadilan tingkat banding. Jadi kesimpulannya, untuk semua peradilan yang ada di Indonesia, dari peradilan umum, tata usaha negara, militer, agama, itu dibagi menjadi dua, dan rata-rata yang membedakannya itu adalah kedudukannya ada di ibu kota kabupaten atau kota atau ibu kota provinsi. Dan kalau yang ini hanya sebagai pengadilan tingkat pertama, sedangkan yang ada kata tingginya itu sebagai pengadilan tingkat banding. Jadi buat kalian pasti gampang banget kan membedakannya. Nah, dari penjelasan tadi atau pemaparan yang Silvi kasih kalian, mungkin kalian juga pasti bisa memetik apa aja sih yang ada di lembaga peradilan itu. Yang pertama itu ada MA atau Mahkamah Agung, yang kedua ada MK, Mahkamah Konstitusi, yang ketiga ada Pengadilan Umum, yang keempat ada Pengadilan Khusus, yang kelima ada Pengadilan Agama, yang keenam ada Pengadilan Militer, yang ketujuh ada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dari sekian dari Silvi, kalau ada yang mau ditanya lagi boleh tulis aja di komentarnya, dan jangan lupa like, bantu buat tugasnya, dan doain semoga Silvi mendapatkan nilai yang bagus dan tidak mengecewakan dosennya. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.